Langsung mengetahui informasi terkini terkait identifikasi korban ambruknya Kompleks Al-Quds ini sudah terhubung bersama kami jurnalis Kompas TV Alfian Rahman serta juru kamera Hilmi Ardianto Fani di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya. Selamat pagi Alfian, terkait dengan perkembangan baru korban yang sudah berhasil diidentifikasi dari Rumah Sakit Bayangkara seperti apa? Selamat pagi Bremana dan juga saudara. Ini informasi terbaru yang kami dapatkan memang hingga pagi ini sekitar pukul 7 maupun hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, total jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur ini ada sebanyak 17 orang jenazah. Ya, dari 17 orang ini jika kita breakdown Bremana dan juga saudara, ini 5 orang diantaranya berhasil dievakuasi di rumah sakit yang ada di Sidoarjo, ada di Rumah Sakit Notopuro dan juga di Rumah Sakit Siti Hajar. Sementara sisanya sebanyak 12 orang jenazah berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara di tempat saya melaporkan saat ini Bremana. Untuk mengetahui lebih lanjut, ini gambaran terkini dari Rumah Sakit Bremana. Juru kamera saya Hilmi Ardianto Fani akan menunjukkan kepada Anda ini di rumah terkait bagaimana proses yang sedang berlangsung hingga saat ini. Memang hingga saat ini sendiri dari tim DVI menerima sebanyak 59 jenazah. Begitu, dari 59 jenazah tersebut 17 sudah dapat teridentifikasi dan masih ada sisa 42 jenazah dan ada beberapa juga body part yang masih dalam proses identifikasi lebih lanjut. Selain itu juga jika kita mengulas pada hari kemarin atau pada hari terakhir pencarian dan juga hari ke-8 begitu Bremana dan juga saudara, tim DVI Polda Jawa Timur sendiri berhasil mengidentifikasi sebanyak 8 kantong jenazah, di mana dari 8 kantong jenazah tersebut 7 diantaranya merupakan jasad utuh dan 1 merupakan body part. Kami akan mencoba membacakan detail dari yang data dari jenazah yang berhasil diidentifikasi. Ada yang pertama atas nama Muhammad Rohiha, berasal dari Bangkalan. Yang kedua ada Abdul Fatah, termasuk juga ada Masyur Rohid, ada Muhammad Aziz Pratama, Muhammad Davin, Muhammad Ali Rahbini, dan juga Sulaiman Hadi. Memang rata-rata dari korban meninggal dunia yang berhasil teridentifikasi kemarin ini berusia rentang 13 sampai 19 tahun dari berbagai macam daerah seperti di Surabaya, di Madura, ada juga yang berasal dari Jawa Tengah maupun juga Jawa Barat. Ke-17 jenazah yang berhasil teridentifikasi dari pencarian hari pertama hingga hari ke-8 ini Bremana dan juga saudara berhasil teridentifikasi dengan menyamakan data-data yang ada di antemortem disamakan dengan data yang berhasil dikumpulkan di postmortem. Postmortem sendiri merupakan posko untuk mengumpulkan data pasca kematian. Seperti yang ada di layar kaca Anda, di sini merupakan posko postmortem yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sendiri. Memang sejak awal ada 2 posko antemortem yang bertujuan untuk mempercepat proses pengumpulan data dari keluarga korban. Kedua posko antemortem ini berada di RS Bayangkara dan juga di tempat kejadian peristiwa begitu, atau di Ponpes Al-Quds ini Buduran Sidoarjo. Namun karena bertambahnya waktu pencarian dan semakin banyak korban yang berhasil dievakuasi, maka posko antemortem kini dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara, dan keluarga korban yang ingin mendapatkan atau ingin memberikan tambahan dari informasi bagi keluarga mereka yang belum ditemukan, begitu dapat langsung menuju ke posko antemortem. Yang sedang Anda lihat saat ini di layar kaca adalah proses penjagaan begitu, baik dari pihak Polda Jawa Timur dibantu dengan pihak keamanan rumah sakit untuk menjaga alur tetap lancar di Rumah Sakit Bayangkara, tidak terjadi penumpukan, baik itu penumpukan dari mobil ambulan dan juga mobil dari relawan sendiri. Sementara hingga saat ini informasi yang kami dapatkan Bremana dan juga saudara, untuk proses identifikasi ini melibatkan banyak dari instansi, tidak hanya berasal dari Polda Jawa Timur, namun juga dari beberapa instansi lainnya seperti Bidokes Polda Jatim, Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara Surabaya,
pihak Inafis, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan juga melibatkan para ahli yang tergabung dalam Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Salah satunya seperti yang nampak sedang di layar kaca Anda, ini adalah beberapa gabungan dari petugas yang silih berganti datang dan masuk ke ruang atau kamar jenazah untuk proses identifikasi dari korban begitu, dan ini akan terus berlanjut hingga proses jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara semuanya usai teridentifikasi. Sementara bagaimana untuk proses identifikasi dari DNA begitu, memang dari 59 jenazah yang berhasil dievakuasi ini sudah dikirim semua sampel DNA-nya ke Bidokes di Jakarta begitu untuk proses ekstraksi dan penyamaan data sampel DNA dari milik korban maupun keluarga korban. Bagaimana? Baik, terima kasih Alfian Rahman dan juga juru kamera Hilmi Ardiantovani. Ada 17 jenazah yang teridentifikasi di sana. Selamat bertugas kembali.